Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan sehat ya. Nah, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rakif Farasara Arifin, dan di sini juga ada teman-teman saya. Yang pertama, Dinar Sartika. Saya Priscila Ananda Rizkia. Dan saya Amalia Naria Soleha. Ya, kami di sini akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen pendidikan. Dalam pembahasan ini terdapat 4 poin utama. Itu yang pertama, sistem informasi. Yang kedua, manajemen pendidikan. Yang ketiga, hubungan antara sistem informasi dan manajemen pendidikan. Dan yang terakhir, yang keempat, nilai keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen pendidikan. Ya, kepada pemateri pertama dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Definisi sistem informasi menurut Pak Ahli ada 3. Yang pertama, menurut Kenneth dan Jen Loudon, sistem informasi merupakan gabungan komponen-komponen yang bekerja sama dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi di dalam organisasi. Lalu yang kedua adalah ada menurut Wilkinson, yaitu sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya manusia dan komputer untuk mengubah masukan atau input menjadi keluaran yang berupa informasi guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Lalu yang ketiga, menurut Alter, sistem informasi merupakan kombinasi antar prosedur kerja, informasi, manusia, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Komponen-komponen yang membentuk sistem informasi ini saling berinteraksi, yaitu komponen informasi yang dimaksudkan adalah data terformat, teks, gambar, suara, atau video. Lalu komponen manusia berperan dalam memasukkan, memproses, dan menggunakan data, serta komponen teknologi informasi merupakan perangkat keras dan perangkat lunak yang memproses data. Sehingga ketiga komponen yaitu informasi, manusia, dan teknologi informasi saling menyatu membentuk kesatuan prosedur kerja untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam satu organisasi. Nah, dari ketiga pengertian di atas, maka sistem informasi dapat diartikan sebagai gabungan dari komponen manusia, informasi, dan teknologi yang saling bekerja sama dalam pengambilan keputusan, mengumpulkan data, dan menyebarkan informasi guna mencapai suatu tujuan tertentu. Next. Nah, lalu ada komponen sistem informasi menurut John Branch dan Gary Krutnetsky. Mereka mengemukakan bahwa sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebutnya dengan istilah blok bangunan. Komponen tersebut adalah input block atau input masukan, model block, output block atau keluaran, teknologi block, database block, dan control block. Nah, blok masukan atau input ini mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode-metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Lalu yang kedua ada model blok. Blok ini terdiri atas komponen prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi input dan data yang akan tersimpan di database data dengan cara yang mudah ditemukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Lalu ada output block. Prosedur dari sistem informasi adalah output yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. Lalu yang keempat ada blok teknologi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Teknologi terdiri atas 3 bagian, yaitu teknisi, perangkat lunak, dan perangkat keras. Teknisi dapat berupa orang-orang yang mengetahui teknologi dan membuatnya dapat beroperasi. Misalnya teknisi adalah operator komputer, programmer, operator pengolah data, spesialis telekomunikasi, analisis sistem, penyimpanan data, dan lain sebagainya.
Lalu yang kelima ada database block. Atau basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data perlu disimpan di dalam database untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Data perlu diorganisasikan sedemikian rupa agar informasi yang dihasilkan berkualitas. Organisasi database yang baik juga berguna untuk efisiensi kapasitas penyimpanannya. Database dapat diakses dan dimanipulasi dengan menggunakan perangkat lunak paket yang disebut dengan DBMS atau Database Management System. Lalu yang keenam atau yang terakhir adalah blok kendali. Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi seperti bencana alam, api, temperatur, air, debu, kekurangan-kekurangan, kegagalan sistem itu sendiri, kesalahan, ketidakefisienan, sabotase, dan sebagainya. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah dan bila sudah terjadi kesalahan dapat segera diatasi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Kepada pemateri kedua, dipersilahkan. Terima kasih pada moderator. Baiklah, materi kedua yaitu manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan, usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Lalu faktor-faktor manajemen pendidikan ada SDM, yaitu sumber daya manusia pendidikan adalah seluruh manusia yang terlibat dalam aktivitas pendidikan dan mempengaruhi yang terlibat dalam organisasi tersebut. SDM pendidikan biasanya terdiri dari pemimpin atau kepala sekolah, guru atau pendidik, peserta didik, tenaga administrasi, dan sebagainya. Lalu ada pembiayaan. Pembiayaan pendidikan adalah kemampuan internal sistem pendidikan untuk mengelola dana-dana pendidikan secara efisien. Lalu ada yang ketiga itu sarana dan prasarana. Pada pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga pendidikan, masyarakat, sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah segala sarana fisik yang mendukung kegiatan pendidikan. Prasarana pendidikan seperti bangunan, sekolah dan alat perabotan sekolah. Lalu yang terakhir itu ada teknologi informasi. Perkembangan teknologi di bidang informasi memberikan peluang untuk memanfaatkan semaksimal mungkin inovasi-inovasi teknologi informasi sehingga timbulnya masyarakat ilmiah antara lain disebabkan oleh adanya revolusi di bidang teknologi informasi. Slide selanjutnya. Lalu ada hubungan antara sistem informasi dan manajemen pendidikan. Semua fungsi manajemen, baik itu perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pemimpin, leader, dan pengendalian, controlling, diperlukan untuk keberhasilan kegiatan dalam suatu organisasi, termasuk dalam bidang pendidikan. Keberhasilan saat menjalankan fungsi manajemen tersebut salah satunya ditunjang oleh sistem informasi yang menyediakan informasi yang dibutuhkan. Dilaksanakan sistem informasi ini sendiri, manajemen pendidikan sebagai pendukung kegiatan fungsi manajemen dalam rangka menunjang tercapainya sasaran dan fungsi-fungsi operasional dalam organisasi pendidikan. Nilai penting sistem informasi pendidikan adalah sistem informasi yang berbasis komputer, memungkinkan pendelegasian kegiatan rutin. Kedua, teknologi informasi memungkinkan pengolahan data secara lebih akurat dan andal. Ketiga, pembuatan keputusan akan ditunjang dengan pilihan alternatif yang lebih objektif dengan data pendukung yang lengkap. Yang keempat, monitoring dan evaluasi memerlukan penyerapan informasi secara cepat dan efisien.
Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Kepada pemateri ketiga dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan nilai keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen pendidikan. Yang seperti yang telah ditampilkan dalam screen ini, bisa kita ketahui bahwa keberhasilan suatu sistem yang diterapkan dalam beberapa bidang, terutama bidang pendidikan itu ada dua, yaitu kualitasnya dan efektivitasnya. Nah, si kualitasnya itu kita lihat apakah dia akurat, apakah dia tepat waktu dan apakah dia relevan bagi pengguna. Kemudian menurut si Shanansky dan Pulshen pada tahun 95, selain ketiga kualitasnya itu ya akurat, relevan, sama timeline, itu ada 3 atribut. Ternyata informasi itu mempunyai completeness. Jadi apakah informasi ini menguraikan segala sesuatu yang harus diketahui untuk memahami situasi, dan apakah si informasi ini tujuannya mampu mengumpulkan informasi yang lengkap, selengkap mungkin sesuai dengan kebutuhan si pengguna tersebut. Lalu yang kedua adalah auditability. Jadi apakah atribut ini mengacu pada kemampuan seseorang atau kemampuan sistem itu untuk memeriksa kelengkapan dan keakuratan informasinya. Tanpa kemampuan audit ini tidaklah mungkin untuk menentukan keakuratan yang membawa ke dalam pernyataan apakah kegunaan informasi tersebut. Dan yang terakhir adalah reliability. Jadi informasi tidaklah sempurna atau akurat 100% dengan reliabilitas yang dapat diambil rata-rata dari ke-6 atribut, yaitu akurat, relevance, maksud saya ketiga atribut itu, akurat, relevance, dan timeline. Nah, jadi itu kualitasnya nih ya. Dan yang kedua itu adalah efektivitasnya. Mungkin kalau teman-teman bisa merasakan kalau keberhasilan suatu sistem informasi itu ada ciri khasnya dari efektif ini, ada 10 sifat. Yang pertama, mudah diperoleh. Yang kedua, luas dan lengkap. Yang ketiga, ketelitian. Yang keempat, kecocokan. Yang kelima, ketepatan waktu. Yang keenam, kejelasan. Yang ketujuh, keluasan. Yang kedelapan, ada dapat dibuktikan. Yang kesembilan, tidak ada prasangka. Dan yang terakhir adalah dapat diukur. Jadi, nilai keberhasilan implementasi ini dapat dilihat dari dua tadi. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu mungkin kalau teman-teman mahasiswa bisa merasakan, mahasiswa UPI bisa merasakan SIAKU gitu. Jadi itu sistem informasi untuk memanage jalannya keberlangsungan kuliah, kayak penentuan KRS, kemudian pengecekan hasil nilai, atau mencari suatu informasi tentang pendidikan yang berkaitan dengan instansi tersebut. Nah, kalau misalkan pada umumnya kita bisa lihat dari banyak sistem informasi yang dimiliki oleh pemerintah, kayak contohnya yang dimiliki oleh Dikti, Dikbud, ataupun informasi dari masing-masing instansi gitu. Nah, kalau misalkan dari keberhasilannya itu kita lihat dari yang tadi saya jelaskan tersebut. Kalau misalkan para penggunanya sudah merasa, oh ini sistem informasinya akurat banget, terus kemudian berguna sekali bagi saya untuk mendapatkan suatu informasi, it's okay gitu. Jadi nilai keberhasilan itu bisa dilihat dari penggunanya tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya, setelah mendengar materi dari teman-teman, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi memang sangatlah mutlak diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok harian di semua lapisan masyarakat, terutama tingkat pendidikan dari yang rendah hingga yang tinggi. Sebab semakin tinggi tingkatannya, semakin tinggi pula kebutuhan informasinya. Pelaksanaan tugas pokok sistem informasi manajemen ini akan memudahkan dan mewujudkan kebutuhan pengguna dalam pemahaman tentang masalah dan pengetahuan mengenai alternatif pemecahannya. Informasi yang lebih tepat akan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like and comment. Jangan lupa bertanya, kalau tanya di komen ya.